Ketika menerawang itu lebih besar apa yang diterawangnya tadi, maka bisa saja nanti energinya itu kalah. Nah, bisa saja nanti ada efek yang tidak baik kepada yang menerawangnya. Bisa saja nanti pingsan atau muntah atau sakit, bahkan bisa nanti kepada saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada. Salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan insya Allah kita semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan untuk obrolan sekarang adalah tentang terawangan, tentang menerawang. Nah, di dalam hal ini ada sebuah pertanyaan. Apakah kekuatan terawangan itu, apakah energi terawangan itu bisa melukai kepada pelakunya? Atau dengan kata lain, apakah kekuatan terawangan itu, apakah energi terawangan itu akan ada akibat yang tidak baik terhadap pelakunya? Setiap segala sesuatu yang bergerak, setiap segala sesuatu peristiwa yang terjadi, itu semua akan menimbulkan akibat. Akibat yang baik ataupun akibat yang tidak baik. Terawangan atau menerawang adalah melihat dengan batin. Artinya melihat dengan kekuatan, melihat dengan energi yang telah dipelajari, yang telah dikuasai. Baik itu energi jin, hodam, maupun energi murni. Nah, kedua-duanya itu bisa digunakan untuk menerawang. Baik itu menerawang peristiwa-peristiwa di masa lalu ataupun menerawang peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang akan terjadi. Lalu bagaimana menerawang itu? Jadi ketika seseorang atau siapa saja menerawang, dia adalah bertanya kepada kekuatan, kepada energi yang telah dipelajari, yang telah dikuasainya. Lalu kekuatan atau energi itulah nanti yang akan mendeteksi peristiwa yang ditanyakan tadi. Setelah nanti energi itu menemukan jawabannya, setelah mendeteksi peristiwa itu, nah energi itulah nanti yang akan memberitahukan kepada orang itu. Bisa lewat hatinya ataupun lewat lisannya itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu dalam level seperti apa? Lalu kekuatan atau energi dalam level seperti apa? Dalam tingkat seperti apa? Bisa digunakan untuk menerawang atau terawangan. Ketika siapa saja mempelajari kekuatan atau energi, baik itu energi jin ataupun energi murni, nanti di dalam prosesnya itu akan muncul kekuatan di dalam tubuhnya itu, pada tubuhnya itu. Kemudian kekuatan itu akan menggerakkan fisik, menggerakkan tangan, badan, kaki. Nah, kemudian kekuatan itu, energi itu akan berkembang lagi. Nanti kepada suara, bisa saja perkataan di dalam hati ataupun perkataan di dalam lisan. Dan terus energi itu berkembang menjadi maksimal. Nah, setelah itulah nanti kekuatan atau energi itu bisa digunakan untuk keperluan apa saja. Salah satunya bisa digunakan untuk menerawang atau terawangan. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian ada perbedaan menerawang peristiwa-peristiwa di masa lalu dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau peristiwa-peristiwa yang akan datang.
Kenapa bisa berbeda? Itu adalah perbedaannya adalah menerawang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau yang akan datang itu akan lebih besar, mengeluarkan energi, mengeluarkan kekuatan. Jadi ketika seseorang itu menerawang suatu peristiwa, sebuah peristiwa yang akan datang. Jadi mulai saat itulah kekuatan atau energi itu bekerja sampai nanti kepada waktunya. Memproses, merealisasikan, mewujudkan peristiwa yang diterawangnya tadi. Berbeda dengan menerawang peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Apabila kekuatan atau energi itu sudah menemukan, sudah mendeteksi peristiwa itu, kemudian memberitahukan kepada orangnya itu, nah sampai disitulah energi sudah tidak bekerja lagi. Jadi berbeda dengan tadi menerawang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa yang akan datang. Dan juga besar kecilnya energi atau kekuatan dikeluarkan di dalam menerawang peristiwa-peristiwa yang akan datang, itu pun nanti berbeda-beda. Akan tergantung kepada 3 hal. Yang ke-1 akan tergantung kepada jarak waktu ke depan, dekat atau jauh. Misalkan menerawang peristiwa yang akan terjadi 1 bulan ke depan. Misalkan menerawang peristiwa yang akan terjadi 6 bulan ke depan. Misalkan menerawang peristiwa yang akan terjadi 1 tahun ke depan atau lebih. Jadi semakin jauh ke depan, semakin lama ke depan waktunya, akan semakin besar energi itu yang dikeluarkan. Nah, misalkan menerawang peristiwa 1 tahun ke depan. Nah, semenjak itulah dia akan bekerja energi itu 1 tahun ke depan itu. Memproses, merealisasikan, mewujudkan apa yang diterawang tadi. Kemudian yang kedua, akan tergantung kepada besar kecilnya peristiwa yang diterawang itu. Nah, itu akan mempengaruhi nanti kepada besar kecilnya energi yang akan digunakan, yang akan dikeluarkan. Kemudian selanjutnya, besar kecilnya energi yang akan digunakan, yang akan dikeluarkan dalam menerawang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi adalah akan tergantung kepada tingkat energi yang menghambat. Besar kecilnya energi yang menghambat, yang menghalangi. Karena terkadang ketika seseorang menerawang peristiwa yang akan datang, terkadang ada di situ energi-energi yang menghambat atau energi-energi yang menghalangi. Nah, itu juga akan mempengaruhi besar kecilnya energi yang digunakan, yang akan dikeluarkan. Semakin jauh ke depan waktunya, semakin besar peristiwa yang diterawang, dan semakin besar energi yang menghambat, yang menghalang, maka akan semakin besar energi si penerawang itu yang digunakan, yang dikeluarkan. Maka dia akan bekerja keras nanti untuk memproses, untuk merealisasikan, untuk mewujudkan apa yang diterawangnya tadi. Nah, di dalam hal seperti ini, di dalam kondisi seperti ini, apabila nanti energi si penerawang ini tidak seimbang atau lebih kecil daripada peristiwa-peristiwa atau energi peristiwa-peristiwa yang diterawang tadi. Nah, disitulah nanti akan ada efek yang tidak baik kepada orang yang menerawang tadi. Kita ambil dulu contoh, kita ambil dulu perumpamaan. Misalkan ada seseorang, kemampuan dia mengangkat beban itu 50 kg misalkan. Apabila dia mengangkat beban 20 kg, dipindahkan ke tempat yang jauh, nah itu masih kuat karena orang itu masih atau dia masih berada di dalam kemampuannya. Tetapi apabila
orang itu melebihi daripada kekuatannya tadi 50 kg, misalkan dia mengangkat beban 150 kg, dibawa dipindahkan ke tempat yang jauh. Nah, nanti orang itu bisa saja kehabisan energi, kehabisan kekuatan, nah bisa berisiko yang tidak baik buat dia. Bisa saja nanti jatuh, bisa saja keseleo, bisa saja nanti patah atau sakit atau yang lain-lainnya. Nah, begitu juga di dalam hal menerawang, ya terlebih-lebih kepada yang menerawang itu menggunakan kekuatan atau energi jin atau hodam. Nanti ketika menerawang itu lebih besar apa yang diterawangnya tadi, maka bisa saja nanti energinya itu kalah. Nah, bisa saja nanti ada efek yang tidak baik kepada yang menerawangnya. Bisa saja nanti pingsan atau muntah atau sakit, bahkan bisa nanti kepada kematian atau bisa meninggal. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi ketika kita mempelajari, menguasai kekuatan jin atau hodam, jin itu nanti akan bersarang di dalam tubuh manusia, akan bersarang di dalam organ tubuh. Nah, misalkan jin itu diamnya atau bersarangnya itu pada organ tubuh di dalam dada. Jadi ketika kekuatan jin itu tadi menghadapi suatu pekerjaan yang berat atau peristiwa yang berat, yang di atas kemampuan dia, nah bisa saja jin itu kehabisan energi, kalah. Nah, disitulah akan merusak organ tubuh manusia. Seperti tadi, bisa saja muntah, darah, ataupun bisa pingsan, bisa sakit, ataupun bisa meninggal. Mungkin kita dulu pernah mendengar berita atau mendengar kabar ada seseorang menerawang suatu peristiwa yang akan terjadi, peristiwa yang akan datang. Kemudian orang itu setelah menerawang itu, dan memang peristiwa itu memang terjadi, kemudian orang itu sakit lalu meninggal. Nah, itu bisa saja kasusnya seperti itu. Jadi bisa saja nanti tadi kehabisan energi atau kekuatan tidak seimbang. Nah, bisa saja terjadi seperti itu. Dan bahkan bukan di dalam hal terawangan saja. Bisa juga terjadi di dalam hal yang lain. Misalkan ada seseorang dengan kekuatan hodam, dia mengatasi, menghadapi, mengobati. Misalkan ada orang yang diguna-guna. Kemudian kekuatan guna-guna itu lebih tinggi, lebih sakti daripada kekuatan hodam yang ada pada yang mengobati itu. Kemudian dihadapi, diobati. Nah, itu nanti bisa saja beresiko yang tidak baik. Nah, bisa saja nanti muntah darah atau pingsan atau resiko yang lainnya. Nah, biasanya seperti itu. Dan mungkin agak berbeda apabila kita atau siapa saja menggunakan energi ruhani, energi murni maksudnya. Mungkin ini ada sedikit berbeda. Jadi ketika siapa saja menggunakan energi murni ketika menghadapi sebuah peristiwa, sebuah persoalan, misalkan kalah energi, kalah sakti, kalah kuat, ada kemungkinan akibat tidak baiknya tidak sepatal atau tidak separah orang-orang yang menggunakan kekuatan hodam tadi. Biasanya seperti itu. Kemudian kita kembali kepada pertanyaan tadi, apakah kekuatan atau energi terawangan itu atau energi yang digunakan menerawang itu akan melukai atau akan berakibat tidak baik kepada pelakunya?
Nah, tadi seperti itu, apabila dalam keadaan tidak seimbang, ketika menerawang kita lebih besar energi yang diterawang tadi. Nah, bisa saja berakibat tidak baik seperti yang dicontohkan tadi. Dan itu adalah pertanyaan yang sangat baik, yang sangat bagus. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada pelajaran buat kita, bagi siapa saja yang berkecimpung, yang bergelut di dalam energi metafisika, di dalam kekuatan gaib. Jadi kita siapapun juga bisa lebih bijaksana lagi, lebih berhati-hati lagi di dalam menghadapi persoalan atau peristiwa apa saja. Jadi kita bisa lebih hati-hati, lebih bijaksana lagi. Nah, ini adalah pelajaran ilmu buat kita semuanya. Demikianlah penjelasan atau jabaran tentang energi terawangan atau menerawang. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi, dan semoga obrolan ini ada manfaatnya, dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya, dan salam untuk kita semua.